meteor itu asalnya dari mana, tiba-tiba ada objek terang bergerak dengan cepat terus tiba-tiba dia hilang gitu. Apa sih sebenarnya meteor itu? Kejadian atau fenomena dari meteor itu sesuatu yang sebenarnya bisa diprediksi atau enggak? Ada hubungannya antara komet sama meteor gitu ya? Dia tuh kalau misalnya ngelewatin orbit dekat bumi, terus dia ketarik sama gravitasi bumi dan jatuh ke permukaan bumi dan ngelewatin atmosfer, nah itulah fenomena yang kita sebut sebagai meteor. Lewat nih, lolos dari si atmosfer itu, kemudian jatuh ke permukaan bumi dan kita nyebutnya itu sebagai meteorit. Cara yang paling baik untuk mengamati hujan meteor sebetulnya dengan mata kita biasa aja. Lumayan gelap, nggak ada lampu-lampu jalanan yang terang banget, masih mungkin kok bisa ngelihat dari Jakarta. Hai Tania, kabar? Hai, baik. Gimana kabarnya, Dis? Wah, baik juga, luar biasa kebetulan hari ini. Kemarin sempat lihat nih Tania jalan-jalan ke Belanda nih, dilihat dari IG ya gitu. Kemarin ngapain aja sih sebenarnya di sana? Kemarin tuh abis jalan-jalan sih ya, terus kebetulan juga ngunjungin kampus lama, ya reunian lah sama teman-teman, terus ketemu sama ya dosen-dosen juga gitu. Dosen, Tania kalau nggak salah kuliah astronomi ya? Iya. Di sana tuh, di Belanda itu astronominya tuh spesialisasinya apa ya kalau di sana? Nah, kalau aku tuh kebetulan kampusnya di Universitas Groningen, terus di situ ada spesialisasi tentang kayak galaksi atau tentang keplanetan, tentang instrumentasi juga ada. Nah, kebetulan aku belajarnya tentang galaksi gitu. Oh, galaksi. Jadi nggak cuma belajar satu bintang ya, berarti belajar miliaran bintang gimana? Iya, benar. Wah, menarik banget. Kalau akhir-akhir ini sibuknya apa ya, Tania? Akhir-akhir ini tuh kerja aja sih kayak biasa, tapi kalau misalnya weekend masih suka ngurusin astronomi juga, jadi ikutan komunitas kan di HAJ. Ya paling kalau Sabtu Minggu kumpul sama teman-teman di sini, terus ikutan acaranya HAJ kayak gitu. Sama kemarin tuh weekend minggu lalu kita baru ngadain star party gitu di Anyer. Oh, Star Party. Star Party ini berarti acara di mana kayak anggota-anggota komunitas itu ngamat bintang bareng ya? Iya benar. Di situ selain ngamat bintang, ngamatin apa aja Tan? Ngeliat yang menarik nggak pas lagi mengamati bintang itu? Gitu? Iya, jadi kalau acara Star Party itu biasanya kita bareng sama teman-teman, kita pergi ke daerah yang gelap, misalnya di pinggir pantai. Terus kita belajar mengenal rasi bintang. Kan kalau di pinggir pantai biasanya lebih gelap ya, jadi kayak bintang-bintang yang kelihatannya lebih banyak. Terus kita bisa ngelihat nih rasi-rasi bintang yang biasanya nggak kelihatan di Jakarta. Terus kita juga ngelihat bintang-bintang, kita ngelihat planet, kita ngelihat nebula, terus kita bisa ngelihat galaksi juga, tergantung sama kondisi langitnya di malam itu gitu. Terus beberapa orang juga ada sempat yang ngelihat meteor juga sih gitu ya, tapi nggak semua orang karena kan cepat banget tuh. Oh iya, wah itu bikin kayak inget juga sih. Sebenarnya kemarin sempet jalan-jalan, ceritanya hiking lah ke Nepal. Terus karena di sana langitnya gelap ya, jadi bener-bener itu bisa ngelihat kayak nggak cuma bintang tapi galaksi Bima Sakti dengan kayak angsa telanjang dan juga ngelihat meteor di sana gitu. Dan tapi sebenarnya jadi penasaran sih sebenarnya gitu. Di sana tuh kayak ngelihat meteornya banyak gitu. Jadi kayak kadang-kadang saya juga bingung ya, ini meteor itu asalnya dari mana dan sebenarnya apa ya gitu. Karena kita ngeliat kayak cuma kayak tiba-tiba ada objek terang bergerak dengan cepat terus tiba-tiba dia hilang gitu. Nah, kira-kira nih berhubung saya bicara dengan yang expert gini, Tania, apa sih sebenarnya meteor itu gitu? Sebenarnya kalau kita ngelihat meteor itu biasanya kejadiannya cepet banget ya, kayak cuma sedetik atau misalnya 2 detik gitu kan. Terus yang kita lihat kan biasanya fenomena di mana kita ngeliat ada satu titik di langit, terus dia bergerak cepat banget gitu kan, melintasi langit itu. Nah sebetulnya kalau dari secara bendanya sendiri, dia itu bentuknya bisa dalam batuan atau bisa dalam bentuk serpihan es kayak gitu. Nah disebut meteor itu sendiri itu sebetulnya
bisa dibilang seluruh fenomena yang bersangkutan dengan hal ini gitu ya. Mulai dari kilatan cahayanya, benda yang jatuh ke buminya gitu. Semua prosesnya itu disebut dengan meteor gitu. Nah, asalnya dari mana? Sebetulnya meteor ini asalnya dari benda-benda di luar angkasa sana. Jadi kan di ruang antar planet kita sebetulnya ada banyak benda-benda lain ya. Di tata surya kita itu ada matahari, terus ada planet-planet. Nah, di ruang antar planet ini tuh ada benda-benda yang kita kenal sebagai meteoroid gitu. Nah, meteoroid ini rata-rata ukurannya kecil, mulai dari seukuran seukuran pasir gitu ya? Lah ya, sampai seukuran sekitar 1 meter. Gitu. 1 meter? Kayak batu kali, kalau kita lihat ke Kali Cisadane ya, mungkin kalau kita jalan-jalan ke puncak ya berarti ya? Iya benar, bisa seukuran kayak gitu, sekitar 1 meter. Nah, tapi ada juga yang lebih besar lagi daripada itu. Kalau misalnya lebih besar lagi daripada itu, yang ukurannya misalnya 1 meter sampai belasan meter atau puluhan meter gitu ya, kita menyebutnya sebagai asteroid gitu. Nah, baik meteoroid yang ukurannya sekitar 1 meter ini pun, atau misalnya asteroid yang ukurannya bisa sampai belasan meter itu, dia tuh kalau misalnya ngelewatin orbit dekat bumi, terus dia ketarik sama gravitasi bumi dan jatuh ke permukaan bumi dan ngelewatin atmosfer, nah itulah fenomena yang kita sebut sebagai meteor gitu. Jadi sebetulnya bendanya bisa apa aja, benda-benda apapun yang ada di ruang antar planet, tapi ketika dia melewati atmosfer, itulah prosesnya yang kita sebut sebagai meteor. Gitu. Iya. Dan yang ini mengingatkan saya juga ya, bahwa sebenarnya di minggu lalu itu kita sempat dihebohkan nih suatu berita kayak ada banyak orang yang melihat adanya kayak benda mirip meteor yang jatuh dari Bandung sampai Yogyakarta itu, mereka bisa lihat ya. Kira-kira kalau nggak salah tanggal 14 September malam ya gitu. Oh iya, sempat baca juga sih ya beritanya Iya, kira-kira itu benar meteor atau sebenarnya itu objek yang lain ya? Nah, sebetulnya fenomena jatuhnya dia sendiri kita sebutnya sebagai meteor. Tapi bendanya apa sebenarnya kita juga masih belum tahu ya, karena kan kebanyakan orang ngelihat misalnya dari Bandung, Cimahi, Jogja, mereka ngelihat fenomena ketika dia ngelewatin atmosfer, tapi kita nggak tahu nih bendanya jatuhnya di mana gitu kan. Sementara kita nggak dengar ada warga yang ngelaporin ada benda jatuh. Nah, jadi kalau sementara ini sih mungkin kita pikirnya dia jatuhnya di sekitar Samudra Hindia kali ya gitu. Jadi kita nggak tahu. Berarti untung juga ya, maksudnya jatuhnya tidak ke daerah yang banyak permukiman ya. Tapi pernah, jadi meteor ini tuh sebenarnya bisa nggak sih kayak mengancam bahaya kita sebagai manusia gitu ya. Jadi mungkin nggak sih meteor itu jatuh mungkin ke wilayah yang emang ada permukimannya, dan imbas apa sih yang biasanya kita temui di situ gitu? Sebetulnya sih mayoritas dari meteor itu sendiri mungkin jatuhnya nggak kebanyakan mungkin di laut ya, karena kan ya mayoritas permukaan bumi kita juga laut gitu. Tapi ada kasus-kasus di mana si meteor ini emang ya kebetulan aja misalnya jatuhnya di daerah pemukiman warga gitu. Salah satu contohnya kayaknya yang lumayan terkenal ya di daerah Rusia, meteor Chelyabinsk namanya. Ya, pernah dengar kan? Kayaknya pernah lihat ya, itu kalau nggak dulu lumayan lama ya, kayak sempat heboh, kayak banyak terekam CCTV. Jadi satu kota itu saya ngelihat kayak bangunan-bangunan yang penuh kaca itu tiba-tiba pecah ya pas lagi musim dingin ya. Iya benar, kalau nggak salah itu awal tahun 2013 ya, bulan Februari kalau nggak salah. Jadi kebetulan ini meteornya emang asalnya dari asteroid yang ukurannya besar banget. Nah, kalau nggak salah dia ukurannya sekitar 18 meter ya. 18 meter? Terus dia ngelewatin atmosfer bumi, kecepatannya juga lumayan tinggi. Terus dia kalau udah segede ini ya namanya kita sebutnya bolide kalau nggak salah ya. Jadi dia ngelewatin atmosfer. Terus pas lewatnya itu juga dia terbakarnya tuh sampai jadi bola api yang gede banget gitu. Bayangin aja si bola apinya ini terangnya lebih terang daripada matahari pada saat itu gitu. Itu kalau nggak salah kejadiannya sekitar jam 9 pagi ya. Jadi mataharinya udah terbit, cuma terangnya dia bisa lebih terang daripada matahari. Terus beberapa orang juga
dia melaporkan mereka bisa ngerasain panas apinya gitu dari langit gitu. Terus impact-nya yang lumayan besar adalah jadi ketika si meteor ini masuk ke atmosfer bumi, dia kan menimbulkan gelombang kejut ya. Nah, gelombang kejutnya ini tuh mirip-mirip lah kayak kalau kita ngerasain ledakan bom gitu. Makanya bangunan-bangunan di sekitar situ itu kena gelombang kejutnya, terus kaca-kacanya itu bisa sampai pecah gitu. Nah, pada saat itu bisa sampai ada ribuan bangunan yang kaca-kacanya pecah, terus orang-orangnya luka-luka ya. Jadi impact-nya sih sebenarnya lukanya bukan disebabkan oleh si meteor itu sendiri, tapi efek dari gelombang kejutnya. Jadi karena shockwave yang ditimbulkan dari udara dari sekitar meteor ya pas lagi dia datang ke daerah Rusia tersebut ya. Iya. Ternyata impact-nya bisa sebesar itu ya gitu. Kita kira-kira di Indonesia pernah ada kejadian seperti itu nggak ya? Saya sendiri kurang tahu sih ya, cuma kalau nggak salah pernah dengar juga beberapa kejadiannya di Indonesia. Cuma untungnya sih nggak ada yang sampai sebesar kejadian di Chelyabinsk yang di Rusia itu ya. Gitu. Terus mengingat-ingat soal yang ledakan meteor ya, saya penasaran apakah nanti kayak yang datang di Chelyabinsk itu kita masih bisa melihat bentuk batunya atau enggak ya gitu. Yang jatuh dari itu kadang apa dia habis atau sebenarnya kadang masih ada sisanya gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau si meteor yang jatuh ini ukurannya gede banget, kan pada saat dia melewati atmosfer, dia bakal terkikis ya sama atmosfer, tapi nggak semuanya terkikis gitu. Jadi masih ada benda yang lewat nih, lolos dari si atmosfer itu, kemudian jatuh ke permukaan bumi, dan kita nyebutnya itu sebagai meteorit. Nah, meteorit itu sebetulnya ya bisa kita temuin di berbagai tempat di bumi gitu. Kita bisa tahu itu datangnya dari luar angkasa karena emang komposisinya beda sama batuan-batuan di bumi. Oke. Nah, tapi sebenarnya kita di sini nih dapat ada benda menarik ya sebenarnya. Nah, ini namanya kalau nggak salah meteorit yang didapat di Pasuruan gitu. Kira-kira Tania udah pernah tahu nggak nih ya peristiwa jatuhnya meteor yang menghasilkan meteorit ini gitu? Iya, nih dengar-dengar disimpan di Planetarium Jakarta ya. Terus kalau nggak salah kejadiannya tahun 1975 ya, kita belum lahir tuh. Terus ini sebetulnya menarik juga kalau misalnya kita lihat batuan ini kalau misalnya kita lihat dari satu sisinya ya, kan dia sebenarnya kelihatan kayak batu biasa nih. Maksudnya pinggiran-pinggirannya ya nggak teratur lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari satu sisi ini, ada bagian yang halusnya nih. Ini berarti kita bisa ngelihat kalau di bagian ini adalah bagian dimana si batu meteorit ini dulunya terkikis atau terbakar oleh atmosfer kita kayak gitu. Dan ini sebetulnya salah satu karakteristik khusus dari batu meteorit yang kita temuin di bumi. Rata-rata bentuknya kayak gini. Jadi sekitarannya bentuknya kayak batu biasa, tapi di bagian di satu sisinya dia halus. Di satu sisinya dia halus. Iya. Ini lumayan berat juga ya? Iya, ini kayaknya beratnya berapa ya? 10 kilogram kali ya? Lumayan. Sekecil ini ya padahal ya? Iya. Kelihatannya kecil banget gitu. Iya, emang beberapa meteoroid atau misalnya kayak asteroid itu dia lumayan berat ya, karena kan memang dia komposisinya bisa terbentuk dari metal gitu, batu-batuan yang lumayan berat. Tapi sebetulnya meteoroid yang sebesar gini nggak terlalu umum kita temuin gitu, karena kalau misalnya ibarat kalau kita ngomongin statistiknya lah ya, banyakan tuh sebetulnya meteoroid yang ukurannya kecil kayak misalnya sebesar pasir lah. Terus nanti ada lagi yang seukuran batu kerikil, misalnya ada lagi yang lebih besar lagi. Tapi yang lebih umum sebenarnya yang ukuran-ukuran kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa nemuin kayak gini nih, sebetulnya berharga banget karena bisa jadi bahan penelitian kita kan. Kita bisa tahu nih misalnya batu luar angkasa itu komposisinya apa aja sih, metalnya apa aja gitu. Makanya nih kalau misalnya ada warga nih ya, kejatuhan batu meteor gitu. Kan kadang-kadang kayak wah,
apa biasanya dipakai buat bikin keris ya? Wah, iya kayak saya pernah baca ya, katanya di Jawa itu kayak kalau ada apa istilahnya keris yang dibuat dari benda ini, konon katanya lebih sakti ya. Cuma mungkin kita mungkin kurang, kayaknya kita harus share expert lain ya untuk ngobrolin hal itu kali ya. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang yang kita pahami kan sebetulnya batu-batu luar angkasa itu bisa mengandung radioaktif atau benda-benda yang kita nggak tahu ya apa. Nah, makanya kalau misalnya ada benda yang jatuh ke bumi yang kita anggap kayaknya ini bukan kayaknya dari luar angkasa nih gitu. Sebaiknya sih dibawa ke lembaga penelitian gitu biar kita teliti dulu ini berbahaya atau enggak kayak gitu. Tapi ini udah diteliti kan? Enggak ada radioaktif ya kan? Ya, semoga sih aman ya. Oke. Ini menyangkut masa depan saya. Oke. Oke. Nah, tapi kita tahu nggak? Jadi meteor ini kira-kira bahan pembuatnya apa sih gitu? Kira apa bedanya sih sama meteor-meteorit yang lain yang pernah kita lihat sebelumnya gitu? Kalau misalnya spesifik yang ini sih saya pribadi kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya meteoroid di luar sana memang komposisinya macam-macam. Ada yang dia sifatnya batuan, ada yang sifatnya metal, ada yang sifatnya es gitu. Jadi kayak campuran antara batuan dan es gitu. Komposisinya sendiri sebetulnya bisa kita bedain kalau misalnya ketika dia ngelewatin atmosfer bumi, kan dia kebakar terus bisa kelihatan warnanya beda-beda kan. Pernah nggak sih ngelihat meteor misalnya pas dia jatuh warnanya hijau atau misalnya warnanya merah atau misalnya warnanya biru gitu? Wah, kayaknya yang pernah saya lihat warnanya kayak cuma biru aja sih, mungkin nggak pernah ngelihat yang lain ya. Kalau nggak salah dulu tuh pas aku masih SMA atau kan suka main nih ke planetarium, terus pernah satu malam tuh ngelihat ada meteor yang jatuh, terus dia lumayan gede pada saat itu dan warnanya hijau. Terus beberapa waktu yang lalu juga saya sempat jalan-jalan ke Nusa Penida, terus di sana langitnya juga cerah banget dan ngelihat beberapa meteor yang lewat itu warnanya merah gitu. Nah sebetulnya dia itu bisa beda warna karena beda komposisinya kan. Kayak contoh misalnya meteor itu bisa warna merah kalau dia komposisinya dari oksigen misalnya, ada komposisi oksigennya. Atau misalnya dia bisa berwarna biru kalau misalnya dia ada besinya ya, warna biru atau kehijauan kayak gitu. Tapi dari penjelasan Tania sebenarnya ada yang bikin penasaran sih ini. Sebenarnya meteor itu kejadian atau fenomena dari meteor itu sesuatu yang sebenarnya bisa diprediksi atau enggak ya? Atau kapan sih kayaknya ngelihatnya menarik banget ya, kayak bisa lihat meteor yang warna-warni gitu. Terus kayak kapan sih sebenarnya kita tuh bisa ngelihat meteor itu gitu? Kayak gimana sih sampainya kita ke state-nya sekarang lah gitu? Iya. Nah sebetulnya ada beberapa kejadian fenomena meteor yang memang bisa kita prediksi. Nah cuma mungkin kita nyebutnya agak beda kali ya. Kalau yang biasanya lewat random malam-malam misalnya nggak sengaja kita lihat, itu kita sebutnya sebagai meteor. Tapi kalau yang bisa diprediksi itu kita sebutnya sebagai hujan meteor gitu. Nah bedanya apa? Kalau hujan sebetulnya dia beda dari benda asalnya juga ya. Kalau misalnya meteor yang biasa kita lihat itu kan datangnya memang dari meteoroid atau benda-benda yang ada di antar planet kita yang emang mengorbit di situ gitu ya. Tapi kalau si hujan meteor ini sebetulnya tuh dia datangnya dari ekor komet. Jadi ada hubungannya antara komet sama meteor gitu ya? Iya, antara komet dengan hujan meteor. Hujan meteor, oke. Jadi si komet ini kan dia punya orbit dari sabuk Kuiper ya. Dia datangnya dari daerah. Sabuk Kuiper itu ada di sekitar planet apa ya kalau boleh tahu ya? Nah dia tuh ada di bagian paling luarnya tata surya kita. Berarti itu apakah setelah Mars, setelah Jupiter, setelah Uranus atau Neptunus? Ya, yang paling jauh. Berarti di luar dari Neptunus? Nah, si komet-komet ini dia materialnya biasanya es. Kenapa es? Karena kan dia paling jauh dari matahari kita ya. Jadi udara di sana dingin, makanya dia punya banyak esnya.
Terus ketika dia ngelewatin matahari itu dia punya orbit yang sangat apa sebutannya? Sangat eliptik gitu ya. Jadi dia ya, jadi dia ngelewatinnya tuh dari si daerah sini, daerah yang jauh dari matahari, terus dia ngelewatin matahari. Ketika dia lewat sangat dekat dengan matahari, si komponen esnya itu menguap gitu. Jadi nah hasil uapan atau kayak partikel-partikelnya ini kesisa nih di sepanjang orbitnya dia itu. Nah kalau misalnya si sisa dari partikel ini dilewatin sama bumi, nah itulah saat dimana kita bisa mengamati fenomena meteor. Jadi orbitnya bumi itu memotong si orbit kometnya ini. Jadi secara nggak langsung sebenarnya ini kita bisa melihat hujan meteor itu adalah salah satu pertanda kalau memang bumi itu mengitari matahari ya berarti ya? Iya. Tapi saya penasaran ya, kok orang bisa tahu hujan meteor ini tuh ada periode tertentunya gitu, sedangkan hujan yang ini atau meteor yang pada yang lainnya tuh sesuatu yang sifatnya datangnya sporadis tanpa diduga-duga. Itu sebenarnya orang bisa sampai tahu itu berulang tuh dari mana ya? Ya sebetulnya pasti karena ada orang yang ngamat ya. Jadi kalau nggak salah tahun 1800-an itu memang ada orang yang ada peneliti yang lihat bahwa kayaknya dari sini tuh ada kejadian hujan meteor yang kemudian di periode berikutnya, di tahun berikutnya dia bisa ngamatin itu di titik yang sama lagi gitu. Nah terus kan kita juga bisa melihat ya kapan komet itu datang ngedeketin matahari, terus ketika orbitnya memotong sama si orbit bumi ini, kita juga bisa tahu kapan sih posisi bumi kita itu ngelewatin si bekas jejak-jejaknya komet ini gitu. Dan itu kita lewatnya hampir selalu di waktu yang sama kayak gitu. Kayak misalnya misalnya salah satu salah satunya misalnya Leonids gitu. Nah tiap kali kita ngelewatin titik itu, ya itulah dimana kita akan ngamatin si hujan meteor dari Leonids itu, kayak gitu. Tapi saya penasaran kenapa dinamainnya hujan ya gitu, dibanding namanya meteor biasa gitu. Ya, nah kalau meteor biasa kan biasanya paling kita ngelihat cuma beberapa lah ya dalam waktu satu malam gitu, misalnya 5-10 gitu. Itu pun kalau kita berada di langit yang sangat yang gelap gitu. Tapi kalau si hujan meteor ini dia bisa kejadian misalnya 1 sampai beberapa kali dalam 1 menit. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat ke langit di satu titik gitu, itu kita bisa ngelihat banyak meteor ya hanya dalam 1 menit ya? Betul. Jadi misalnya sepanjang malam nih kita mau ngamat dari misalnya jam 12 sampai jam 4 pagi gitu. Ya kita dalam rentang waktu tersebut kita bisa ngelihat sampai belasan bahkan puluhan meteor gitu kalau memang ya langitnya cerah gitu ya misalnya. Itu sebenarnya hujan meteor ini sesuatu hal yang berbahaya nggak sih? Kalau pernah nggak sih kayak hujan meteor ini bener-bener jadi hujan lah gitu misalkan di bumi ya gitu? Hujan kayak hujan air gitu maksudnya? Ya saya mengandang-andai tapi bener nggak sih itu kejadian gitu? Iya sebetulnya kalau hujan meteor sih ya karena dia memang partikel-partikel batuan es ya, dan ukurannya juga nggak terlalu besar karena dia partikel hasil menguapnya komet, jadi memang ukurannya kecil dan dia mayoritas habis terbakar di atmosfer kita. Gitu. Tadi karena mungkin sempat sebut dia datang dari daerah di luar Neptunus, yang karena dia es ya gitu ya. Makanya dia menguap ya gitu mungkin jatuhnya ya. Iya. Menarik. Terus fenomena ini kalau kita mau ngelihat nih misalkan mau ngelihat meteor gitu, itu cara idealnya gimana ya kira-kira Tan? Kan kayaknya kita kalaupun jalan-jalan kadang lihat, kadang enggak gitu. Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau misalnya kan kita bisa memprediksi nih kapan hujan meteor akan datang ya. Misalnya kita tahu nih di awal Oktober bakal ada hujan meteor gitu.
Terus kita udah catat nih tanggalnya, tanggal berapa, jam puncaknya jam berapa misalnya. Ya udah, cara yang paling baik untuk mengamati hujan meteor sebetulnya dengan mata kita biasa aja. Kita nggak perlu langsung alat. pakai mata bisa? Kita nggak perlu binokuler, kita nggak perlu teleskop gitu. Cuma cukup dengan mata biasa aja. Nah yang kita butuhin adalah kita perlu pergi ke tempat yang lumayan gelap. Misalnya di pinggir pantai gitu, atau misalnya di atas gunung gitu. Ya itu idealnya lah ya. Gitu. Kita pergi ke tempat yang gelap, terus kita juga butuh membiasakan mata kita dengan kegelapan tersebut gitu. Biar kita bisa makin ngelihat lebih banyak meteornya. Oke. Nah terus sama kita perlu tahu dong dia datangnya dari posisi mana, ya enggak? Oh iya ya. Jadi kalau hujan meteor itu apakah kita mesti ngelihat ke utara, ke selatan, ke timur atau ke barat ya? Nah itu dia, tergantung sama si meteornya itu datangnya dari arah mana. Contoh nih misalnya, nih kalau nggak salah ada informasi juga ya di kalendernya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Ini tuh dia suka ngasih tanggal, terus ada juga tanggal-tanggal hujan meteor. Contoh misalnya tanggal 8 sampai 9 Oktober nih ya, bulan depan kita bisa ngelihat puncak hujan meteor drakonid. Atau misalnya itu artinya? Nah, drakonid itu artinya dia adalah hujan meteor yang terjadinya kira-kira tuh arahnya searah dengan rasi bintang Draco. Oh, gitu. Jadi penamaan hujan meteor itu sesuai dengan rasi bintang tempat sumber dari tempat penampakannya meteor, hujan meteor tadi itu ya? Betul. Terus misalnya yang lebih enak lagi buat diamatin misalnya tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober nanti ada puncak hujan meteor Orionid. Nah, rasi Orion berarti kan dia datangnya dari arah sekitar rasi Orion. Rasi Orion kan sebetulnya lumayan gampang ya kita amati kalau misalnya malam-malam kita tinggal ngelihat si 3 bintangnya yang paling terang, terus lihat aja ke daerah situ. Biasanya puncak hujan meteor itu paling enak kita amatinya itu antara tengah malam sampai sebelum subuh. Karena ya ibaratnya bumi kan mengorbit matahari ya. Nah, dari sejak tengah malam sampai dini hari itu adalah waktu di mana si pengamat di bumi itu tuh sebetulnya ngelewatin arahnya bumi itu tuh menuju si garis orbitnya itu. Jadi makanya di situ puncak hujan meteornya gitu. Paling enak ngamatinnya pas malam-malam, tengah malam sampai sebelum pagi lah, kayak gitu. Jadi tempat gelap ya, seberapa gelap ya? Kalau di Jakarta gini kira-kira dengan langit kayak yang biasa kita lihat bisa kelihatan nggak ya? Nah itu tuh kalau di Jakarta tantangannya lumayan besar ya, karena kan kita punya banyak polusi nih, polusi cahaya, polusi udara gitu. Jadi memang agak sulit sih ya gitu. Cuma ya bukannya mustahil. Kalau misalnya kita bisa pergi ke daerah yang kira-kira lumayan gelap, nggak ada lampu-lampu jalanan yang terang banget, masih mungkin kok bisa ngelihat dari Jakarta gitu. Oke. Jadi tadi yang paling hujan meteor yang paling dekat itu di bulan Oktober sama bulan Oktober kita bakal ada dua ya? Drakonid sama apa tadi Orionid. Sama Orionid juga ya. Yeah. Tapi hujan meteor yang paling menarik itu biasanya hujan meteor apa ya? Kalau nggak salah yang paling banyak tuh hujan meteor Perseid ya. Perseid ya? Perseid itu di arah rasinya Perseus. Benar. Rasi Perseus berarti dia di bulan sekitar bulan Agustus kalau nggak salah ya. Bulan Agustus ya. Wah, sudah kelewat ya sayang sekali. Iya. Wah, sayang banget kelewat nih. Iya. Coba kita cek di sini. Ya, tanggal 12 sampai 13 Agustus itu puncak hujan meteor Perseid. Terus apa kalau kita ngelihat meteor atau hujan meteor itu kayak bulan itu mempengaruhi juga nggak sih? Kayak misalkan kalau ini lagi bulan purnama atau ini lagi bulan baru gitu, itu kita juga mesti perhatiin juga nggak ya? Iya sih, cuma kan sebetulnya itu ngaruhnya lebih ke daya pandang mata kita ya. Jadi kan mata kita akan lebih sensitif ngelihat sesuatu yang kurang terang kalau misalnya kita juga terbiasa sama gelap gitu. Nah bayangin aja kalau misalnya bulannya lagi bulan purnama, langitnya terang banget, jadi mata kita juga agak susah sensitif terhadap si meteor ini gitu.
Jadi banyak faktor juga ya gitu. Jadi selain kita harus menghindari polusi cahaya, kita harus menghindari bulan yang lagi purnama gitu. Tapi kayaknya menarik banget ya kalaupun kita bisa dapat waktu untuk bisa melihat fenomena menarik ini ya gitu. Coba tuh jalan-jalan camping ke gunung pas lagi mau hujan meteor, pasti seru banget. Ya kan, malam-malam. Kapan-kapan nih kayaknya emang harus nyoba nih, kayak harus menyiapkan tenda, buat langsung buka tenda, langsung bikin kopi. Iya benar. Daripada menikmati senja, kita menikmati langit meteor ya gitu. Iya benar. Kita nih juga ada beberapa pertanyaan nih dari follower dari Planetarium Jakarta. Pertanyaan-pertanyaannya yang sudah mereka kasih nih ke kita gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang pertama nih ada dari 2 orang nih ya, mungkin digabungin gitu. Ada dari Hans Dietrich dan di Instagram nih dia nanya. Nah, gimana, kan kadang-kadang kan ada, kita pernah baca berita bilang ada benda, kita pas lagi kita lihat ada kayak benda api jatuh ke bumi, kadang-kadang itu dibilang meteor, kadang-kadang dibilang tuh bukan meteor. Nah, salah satu yang sering jatuh juga tuh orang sebut namanya space junk atau space debris gitu. Nah, cara kita bisa tahu dan kita bisa bedain antara space junk sama meteor yang dari meteorit itu apa sih gitu? Space junk tuh sampah antariksa ya. Nah, kalau sampah antariksa tuh sebetulnya dari sisi komposisinya aja udah beda ya. Kalau misalnya meteoroid, memang dia asalnya dari batu-batuan di luar angkasa sana yang memang secara alami terbentuk gitu. Tapi kalau sampah antariksa kan memang dia asalnya dari misalnya pecahan roket atau misalnya dari badan satelit yang udah nggak kepake lagi gitu ya, yang ibaratnya dia udah nggak berfungsi lagi, terus ya udah stuck di situ jadi sampah luar angkasa. Nah, sebetulnya ketika dia ngelewatin atmosfer, prosesnya hampir sama karena kan dia sama-sama ngelewatin atmosfer, sama-sama dapat tekanan aerodinamis dari si atmosfer, sama-sama terbakar, terus sama-sama bisa jatuh ke bumi kalau misalnya dia nggak habis terbakar gitu. Cuma kalau kita mau ngebedain dari sisi, ibaratnya kita ngeliat nih di langit ada meteor, oh itu asalnya dari benda luar angkasa beneran atau dari sampah antariksa ya. Biasanya yang kita lihat dari kecepatannya. Kalau meteoroid itu biasanya dia kecepatannya lebih tinggi, bisa sampai ya beberapa kali lipat, misal ya berapa ya, mungkin kira-kira sekitar 30 sampai 60 km per detik. Per detik? Per detik. Per detik? Per detik. Wah, itu kalau kita dari Jakarta ke Bandung, kalau kita ke Planetarium Stellenbosch ya berarti ya, kita berarti taruh itu kan 180 kilo, 3 detik aja ya berarti? Iya benar. Wah, bayangin cepat aja sekali ya. Ya kalau sampai kena ke rumah atau ke rumah keluarga gimana itu ya? Hancur pasti. Ya tapi ya itu dia, kalau misalnya kita ibaratnya kalau kita jalan pakai meteor nih ya dari Jakarta ke Lembang 3 detik nyampe gitu. Secepat itu kecepatannya. Tapi kita kebakar juga dong. Serem juga ya. Ya ceritanya kan punya super power nih. Oke. Ya, tapi bedanya sama sampah antariksa, biasanya dia tuh punya kecepatan yang lebih rendah lagi daripada itu. Jadi misalnya ya nggak nyampe 60 km per detik lah ya. Misalnya cuma 10 sampai 20 km per detik. Jadi mungkin kalau kita ngelihat di langit, kalau dia jalannya cepet banget, gitu, cuma sedetik 2 detik, ya kemungkinan dia memang beneran meteoroid dari luar angkasa. Tapi kalau dia jalannya agak pelan, kita ngeliat nih agak panjang gitu. Nah, bisa jadi dia dari sampah antariksa. Gitu. Oke, jadi gitu. Kalau tadi kan kita sempat ngobrolin tuh kalau namanya hujan meteor dan meteor itu kadang warnanya agak beda-beda gitu. Kalau space junk itu dia punya warna yang beda nggak sih dibandingin meteor biasa gitu? Iya, kemungkinan sih warnanya beda ya. Cuma apa ya warnanya? Saya juga belum pernah lihat tuh sampah antariksa jatuh. Tapi ya kalau misalnya satelit atau kayak roket kan biasanya juga bahan-bahannya kebanyakan dari metal ya. Gitu. Jadi mungkin ya warnanya bisa warna hijau atau biru kali ya. Kalau misalnya dia banyak besi. Atau kalau misalnya dia dari bahan-bahan yang lebih ringan kayak misalnya aluminium,
Nggak tahu deh. Kalau aluminium dibakar jadi warna apa tuh? Mungkin kita mesti coba cek ini ya di lab ya. Di Iya. lab kita coba bakar aluminium kali ya. Kita lihat nanti warnanya jadi apa ya. Iya betul. Tapi itu menarik. Oke. Terus berarti tadi ini ada pertanyaan juga nih dari Marcelia Mutiara. Kayak butuh waktu berapa lama buat meteor itu dari kita pertama kali lihat di langit sampai dia jatuh ke bumi? Berapa lama ya sebetulnya tergantung dari kecepatan dia sama tergantung dari sudut datangnya dia ya. Jadi kalau misalnya dia punya kecepatan 30 km per detik dibandingin sama dia punya punya kecepatan misalnya 60 km per detik, berarti bakal lebih cepat nyampe yang 60 km per detik. Gitu. Sama ya tinggal dihitung aja berapa jarak dari atmosfer bumi ke permukaannya gitu ya. Terus tergantung juga misalnya sama sudutnya, apakah dia jatuhnya langsung misalnya sudutnya lebih kecil atau misalnya sudutnya lebih besar gitu. Jadi kayak kalau jatuhnya begini miring begini sama lurus itu beda ya berarti kecepatannya ya gitu. Itu kita perlu siap-siap, kalau kita lihat itu kita perlu siap-siap untuk kabur atau gimana ya untuk meteor ini ya? Nah itu dia. Sebetulnya kan mayoritas meteor pada umumnya paling ukurannya kurang dari 1 meter lah ya, 1 meter atau lebih kecil. Yang rata-rata mungkin dia kalau kalau masuk ke atmosfer udah terbakar, terus ya udah hilang habis terbakar, atau misalnya dia masuk cuma jadi batu yang misalnya sebesar ini gitu. Ya kalau kejatuhan ini ya wassalam, tapi kalau misalnya enggak kan ya berarti nggak terlalu berimpact besar lah ya gitu. Cuma memang ada beberapa asteroid yang ukurannya besar banget, yang kalau misalnya dia bisa sampai masuk ke bumi itu sebetulnya bisa cukup berbahaya gitu. Nah biasanya asteroid yang lebih besar ini dipantau nih sama lembaga-lembaga penelitian gitu. Termasuk juga sama beberapa lembaga penelitian di Indonesia juga ada beberapa yang mengamati, memonitoring lah ibaratnya si asteroid besar ini. Itu gitu. ada ya lembaganya? Ya. Itu sekarang di lembaga BRIN berarti ya? Iya, salah satunya di BRIN juga. Mereka punya database-nya tersendiri, mereka monitor juga. Dan ya monitornya nggak cuma di Indonesia ya, dari berbagai lembaga-lembaga di seluruh dunia juga memonitor ini sama-sama ya kan demi kemaslahatan manusia juga ya, gitu. Ya diteliti, dimonitor, dan kalau misalnya ada kasus asteroid yang gede banget dan kira-kira ngarahnya hampir dekat banget nih ke bumi gitu ya, dan kira-kira bisa membahayakan, itu ada beberapa cara sebetulnya untuk bisa menghindari itu. Misalnya kita bisa kirim wahana antariksa keluar sana untuk bisa ibaratnya Noel si asteroidnya inilah, biar kayak jangan deket-deket sama bumi gitu. Dilempar dikit jadi dia orbitnya menjauh dari bumi gitu. Atau kalau misalnya dia masih bisa dihancurkan ya dihancurkan supaya dia jadi lebih kecil dan bisa terbakar di atmosfer. Jadi kayak film ya? Iya benar, kayak film. Jadi kayak film ya? Saya pernah merasa, apa judulnya filmnya kita? Ya, tapi itu cukup menarik. Tapi kesimpulan berarti kayak kalau kita lihat, apa kita bisa santai aja kan ya menikmati indahnya jatuhnya meteor berarti ya? Iya. Oke, mungkin saya agak bisa bernapas lebih lega ya gitu. Dengan fakta seperti itu ya. Maksitan. Oh, dan ada pertanyaan lagi dari Wulandari gitu. Jadi kayak bekas yang real banget dari meteor itu tuh kita bisa lihat di mana aja sih gitu. Ini kan di sini kan kita udah ngeliat nih sisanya berupa meteorit Pasuruan gitu. Tapi di belahan bumi lain tuh di mana aja ya gitu. Ya. Soalnya salah satu contoh kawah yang paling besar tuh apa namanya? Kawah Chicxulub ya? Oh, yang di Meksiko Chicxulub itu bukan dari asteroid ya? Nah, itu dia. Ya kan asteroid masuk ke bumi ngelewatin atmosfer juga prosesnya disebut sebagai meteor ya. Nah, tapi sisanya ini dia masuk ke bumi dan ya kita bisa impact-nya itu sebesar itu sampai bisa ngebikin si kawahnya ini. Dan kawahnya itu kan gede banget ya, bisa kalau nggak salah diameternya tuh sampai 180 km. 180 km? Iya, terus kedalamannya lebih besar dari Jakarta dong ya? Iya, kedalamannya itu seram sekali. Kedalamannya tuh sampai 20 km kalau nggak salah. 20 km? Wah. Iya. Dan itu kan juga ya salah satu apa ya fenomena asteroid yang jatuh ke bumi
terus dia bisa mengubah drastis kehidupan di bumi ya, yang sampai membunuh 75% hewan dan tumbuhan di bumi kita gitu, termasuk juga dinosaurus. Oh, jadi ini kejadiannya di masa dinosaurus ini masih ada ya waktu itu ya? Iya. Dan sebetulnya kalau batu-batuan meteor sendiri sebetulnya banyak ditemukan di mana-mana. Kalau misalnya kita pergi ke lembaga-lembaga planetarium di berbagai belahan dunia, kita bisa ngelihat koleksi batu-batu kayak gini juga, gitu. Jadi memang ada satu keilmuan astronomi tersendiri, terutama ilmu astronomi keplanetan ya, yang mempelajari lebih dalam tentang batuan meteor ini. Terus juga ya mereka mengoleksi itu, meneliti itu. Kayak kalau misalnya jalan-jalan ke misalnya salah satu planetarium di Vatikan contohnya, itu juga mereka punya koleksi batuan-batuan meteorit. Oke, batuan meteorit. Iya. Saya belum pernah lihat ya kalau di luar dari ini. Ini pertama kali loh saya melihat meteorit. Ya, menarik banget. Iya. Oke. Menarik juga. Terus berarti bekasnya kalau batunya aja banyak di mana-mana, berarti sebenarnya kawah tuh ada banyak di bumi juga berarti ya gitu. Iya benar. Oke. Oh ya, saya juga pernah lihat itu kalau nggak salah namanya kawah Barringer ya, kalau nggak salah di Amerika ya. Itu meteor, kalau nggak salah itu dari meteor juga ya. Iya. Sebetulnya kita tuh bisa tahu suatu kawah itu terbentuknya dari tektonik bumi atau dari luar angkasa dari komponen-komponennya. Contoh misalnya di kawah yang di Meksiko itu, kita tuh kalau misalnya kita ambil permukaan atasnya gitu ya, yang nggak diambil juga sih, maksudnya kita ambil sampelnya lah gitu. Itu sebetulnya dia punya satu komponen yang jarang kita temuin di bumi. Tapi dia itu punya konsentrasi yang sampai 60 kali lipat lebih banyak di titik itu doang. Dan nggak pernah kita temuin di bagian bumi lainnya. Jadi kita makanya kita bisa bedain benar-benar bekas yang real sama mungkin bekas galian tambang itu pasti beda ya gitu. Iya, kita kan udah tahu nih komponen-komponen kimia apa aja yang kita temuin di bumi gitu. Dan kita juga tahu misalnya di luar angkasa kita taunya ada apa gitu. Nah ketika misalnya kita ngeliat suatu kawah di bumi, kita tahu nih ini tuh suatu komponen yang nggak banyak kita temuin di bumi. Ya kemungkinan besar dia memang kawah yang terbentuk dari hasil tumbukan meteor itu. Jadi meskipun sebenarnya tumbukan meteor udah terjadiannya begitu lama, bertahun-tahun sebelumnya, tapi dengan kita meninjau komponen kimiawi dari sisa geokimia dari sisa kawahnya ya, jadi kita bisa tahu ya itu dari mana ya. Bener banget. Oke, tapi ya kita ngomong soal meteor jatuh terus enggak. Mungkin kalau kita balik lagi ke yang indah-indah, ini ada pertanyaan dari Sandra soal hujan meteor. Nah, hujan meteor itu terjadinya tuh kayak setiap berapa bulan sih dalam tahun gitu? Kayak sebenarnya in total gitu. Kalau nggak salah ada sekitar lebih dari 20-an ya 20-an yang bisa ya? kita lihat dalam setahun gitu. Nah makanya kalau misalnya kita lihat di kalendernya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta nih, sebetulnya di tiap bulannya dikasih catatannya. Misalnya dia November nih ada tanggal 17-18 November puncak hujan meteor Leonid gitu. Atau tanggal 45 November hujan meteor Taurid gitu. Oke, Leonid itu berarti rasi bintang Leo, Taurid itu rasi bintang Taurus. Taurus ya benar. Gitu. Ada sekitar 20 lebih sih ya yang bisa kita Setiap zodiak itu punya hujan meteor nggak sih gitu? Atau emang cuma rasi tertentu aja yang punya? Kayaknya sih nggak semuanya ya. Nggak semua ya? Kan rasi bintang kita ada jauh lebih banyak daripada itu ya. Iya. Gitu. Tapi ya yang beberapanya yang paling terkenal contohnya kayak Perseid, Orionids, gitu-gitu. Orionid, tadi ada Leonid, Taurid. Tapi kalau di rasi zodiak sendiri ini yang 12 ini yang punya apa lagi sih? Ada tadi Taurid contohnya, rasi Taurus tuh termasuk zodiak juga kan. Lagi tadi? Ada apa lagi nih? Saya juga nggak hafal sih ya. Ada beberapa ya.
Sebetulnya kita bisa lihat di kalender atau misalnya kalau mau cari informasi online juga ada beberapa website yang bisa ngasih kita kalender nih tentang tentang si hujan meteor ini gitu. Oke. Ya. Oke, menarik banget diskusi sama Tania. Jadi banyak tahu banget dari tadi kita ngomong soal meteor, soal hujan meteor juga gitu. Dan apa imbasnya ke kehidupan kita sehari bumi dan gimana kita bisa menikmati fenomena astronomi ini dengan lebih bijak ya gitu. Dan juga saya jadi nggak sabar pengen nggak bawa alat camping lagi. Kalau berapa nanti Oktober? Iya, awal Oktober tuh ada. Awal Oktober, oke. Saya kayaknya harus siap-siap. Kayaknya bakal menarik banget. Thank you banget informasinya buat Tania, dari Tania gitu. Oke. Makasih Tania. Yo, thank you sama-sama.